Shalom, selamat siang Bible and Beyond Friends. Selamat datang kembali di Bible and Beyond Book Club, Truth Beyond the Pages. Sebuah ruang di mana kita bukan hanya membaca buku, tetapi juga bersama-sama mengeksplorasi pemikiran, iman, kehidupan, dan berbagai pertanyaan yang mungkin muncul di sepanjang perjalanan kita. Hari ini saya juga hadir bersama Semangat The Faith Motion, sebuah pelayanan media Kristen yang menghadirkan percakapan seputar iman, kehidupan, dan Alkitab. Sebelum kita melanjutkan, mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama kami hari ini. Jadi izinkan saya mengambil beberapa menit untuk memperkenalkan sedikit tentang Bible and Beyond Book Club dan juga Alkitab 1 menit. Silahkan Kak Ica dan Coach Alkitab 1 menit. Terima kasih, Sis Emma. Jadi sedikit share untuk Bible and Beyond Book Club. Ini lahir tuh dari ide bersama ya. Setelah kita baca buku The Purpose Driven Life bersama, tiba-tiba ada yang nyeletuk nih, bikin baca buku online lagi dong. Terus tiba-tiba uh, coach bilang, ayo kita baca buku. Jadi sempat bilang eh, kita mau baca buku Emotional Healthy Spirituality oleh Peter Scazzero bulan September nanti lewat grup WhatsApp juga. Nah, di grup ini dikelola oleh saya, Marisa, dan Siswi. Nah, sederhana tapi santai sih sebenarnya ya. Sederhana tapi santai, tapi ternyata makin ke sini kita banyak yang berdiskusi, terus menemukan banyak yang juga buku entusias, suka baca, suka berdiskusi, terus berbagi rekomendasi dan menggali buku-buku yang bisa menolong kita bertumbuh dalam iman dan kehidupan. Akhirnya dari sekedar ide baca bareng, eh, lahirlah Bible and Beyond Book Club ini sebagai sister group dari Sahabat AFM atau Sahabat Alkitab 1 menit. Di sini kami bukan cuma baca buku, tapi baca, berpikir, berdiskusi, refleksi, dan bertumbuh bersama. Karena kami percaya pertumbuhan rohani tidak berhenti pada membaca Alkitab saja. Buku-buku yang baik juga bisa menolong kita memahami iman lebih dalam, menjalani hidup dengan lebih bijaksana, dan mengasihi sesama dengan lebih nyata. Nah, sekarang Bible and Beyond juga merambah ke podcast dan talk show singkat di YouTube seperti yang saat ini. Membaca buku, membahas buku dan uh, iman. Apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, dan bagaimana kebenaran itu kita hidupi. Ya, bisa lanjut ke coach. Iya, shalom sahabat semua. Salam kenal dari Alkitab 1 menit. Sahabat untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Alkitab 1 menit lahir dari kerinduan supaya setiap orang, jemaat Tuhan, gereja Tuhan diperlengkapi untuk dapat terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Jadi Alkitab 1 menit berfokus pada Yesus Kristus, iman Kristen, dan Alkitab. Dan senang sekali pada hari ini kami bisa mendukung juga untuk bedah buku The Spiritual Man, siapa yang tidak kenal dengan Watchman Nee, dan gereja Tuhan dari bertahun-tahun yang lalu senantiasa mendapatkan berkat dari tulisan-tulisan Watchman Nee dan ada juga di dalam sejarah gereja Indonesia. Biar semuanya dapat jadi berkat, terima kasih kesediaannya sahabat Susan Gunawan. Tuhan menyertai kita semua. Oke, kami percaya salah satu hal yang indah dari perjalanan iman adalah bahwa kita tidak pernah berhenti belajar. Bersama kita juga bisa belajar melalui buku-buku, percakapan, pengalaman, berbagai refleksi yang menolong kita memahami iman dengan lebih dalam, menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan mengasihi sesama dengan lebih nyata. Karena buku yang baik bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga membentuk kehidupan. Terima kasih juga kepada teman-teman semua karena terus meluangkan waktu untuk belajar, bertumbuh, dan bersama-sama melihat bagaimana firman Tuhan bekerja nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Hari ini ada sesuatu yang sangat spesial seperti yang tadi telah dikemukakan oleh Coach. Siang hari ini kita akan membongkar dan membahas salah satu karya klasik yang besar dalam dunia pemikiran Kristen, The Spiritual Man, karya Watchman Nee. Buku ini berbicara tentang begitu banyak hal, tentang roh, jiwa, tubuh, tentang intuisi, tentang hati nurani, tentang pimpinan Roh Kudus,
Tapi mungkin pertanyaan yang paling menarik hari ini bukan hanya apa yang sebenarnya dikatakan Watchman Nee dalam buku ini, tapi juga bagaimana kita memahami pemikiran beliau, apa yang bisa kita pelajari, dan juga bagaimana kita membaca sebuah karya rohani secara terbuka, tetapi tetap dengan sikap kritis dan bijaksana. Untuk membahas semua hal tersebut, hari ini kita sudah bersama dengan seorang narasumber yang akan menemani kita dalam perjalanan memahami dan mendiskusikan The Spiritual Man. Beliau adalah Ibu Gembala di GSJK Semarang. Beliau juga berkecimpung dalam bidang homeschooling dengan metode Charlotte Mason. Selain itu, beliau juga merupakan konselor LK3 dengan pengalaman beliau dalam pelayanan, pendidikan, pendampingan. Saya rasa percakapan kita hari ini akan membawa perspektif yang sangat menarik. Jadi teman-teman, mari kita sambut Ibu Susan Gunawan. Mari silahkan ekspresinya teman-teman semua. Halo Ibu Susan, hai. Halo, Shalom, Ibu apa kabar? Shalom. Baik. Terima kasih untuk sambutan yang hangat. Terima kasih Ibu telah bersedia hadir meluangkan waktu untuk acara ini di tengah-tengah kesibukan Ibu yang sangat padat, kami yakin sangat padat. Untuk semua teman-teman Bible and Beyond, mari selamat datang di Bible and Beyond Book Club X The Faith Motion. Truth Beyond the Pages. Read deeper, reflect further, live faithfully. Sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Yuni. Silahkan Kak. Baik, mari kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami berkumpul di ruang Zoom ini lewat media di dunia maya pun kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami ini manusia yang pengetahuannya terbatas, tetapi kami mau Tuhan supaya kami bisa belajar seperti seorang murid Kristus. Kami mau menyiapkan hati kami lewat bedah buku ini. Kiranya kami juga diberikan kepekaan untuk membedakan ajaran-ajaran yang kami terima. Dan kami percaya Tuhan lewat buku ini, lewat apa yang akan disampaikan oleh narasumber, kami akan mendapatkan hal-hal yang menambah kerohanian kami. Setiap kita yang siap untuk membedah buku ini, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Ibu Susan, senang sekali ya akhirnya kita bisa nih ngobrol dan diskusi bersama tentang buku yang sangat menarik ini ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan buku, mungkin Ibu boleh menyapa terlebih dahulu teman-teman Bible and Beyond Friends and CFM yang sedang bersama kita hari ini, dan mungkin Ibu juga boleh memperkenalkan diri sedikit lebih jauh kepada kami tentang pelayanan dan perjalanan Ibu. Monggo silahkan Bu. Halo, Shalom, salam kenal Halo. semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya kemari. Perkenalkan ya, nama saya Susan. Saya saat ini tinggal di Semarang. Ya, saya melayani di Gereja Sidang Jemaat Kristus sejak tahun 2006. Ya, bersama suami saya dan anak saya satu. Ya, kami melayani berpindah-pindah ke beberapa tempatnya. Makanya saat ini ada di Semarang. Ya, saya juga beberapa tahun terakhir juga belajar konseling di LK3 dan ya ini menambah lagi gitu ya eh, pemahaman saya gitu antara dunia rohani namun juga tentang jiwa dari konseling. Nah, ini saya eh, sedang belajar lagi untuk bisa menemukan jembatan di antara keduanya begitu. Baik, mungkin itu saja ya. Oke, terima kasih luar Ya. biasa Ibu Susan. Bu, langsung aja nih Bu. The Spiritual Man ini kan bukan buku yang tipis ya Bu ya, sekitar 500 halaman lebih gitu. Dan Mhm. bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali ngeliat bukunya nih Bu, mungkin langsung tanya, ini aku harus mulai dari mana gitu ya. Karena karya ini terdiri dari 3 jilid ya Bu ya, dan memiliki bangunan pemikiran yang cukup besar. Jadi pertanyaan pertama saya, apakah ketiga bagian besar The Spiritual Man ini sebaiknya dibaca secara urut gitu, atau eh, boleh aja gitu nggak urut gitu loh? Dan bila mana memang harus berurutan, apakah
urutan tersebut begitu penting dalam memahami keseluruhan pemikiran Watchmeni? Monggo Oke, silahkan Bu. ya, memang intimidating ya bukunya ya dengan tebalnya. Tebal. Iya, kalau disarankan memang sebaiknya urut, terutama Hmm. ya volume 1 ya. Karena yang pertamanya memang membicarakan pengantar. Hmm. Pengantar dulu, lalu latar belakang, Hmm. itu tentang daging, juga karya keselamatan. Nah, Hmm. kemudian di volume kedua juga mulai masuk ke analisa tiap bagian roh, jiwa, tubuh, juga semakin dalam lagi. Nanti mungkin pembagiannya jiwa itu bagaimana, itu semakin dalam. Jadi memang sebaiknya sih urut gitu. Hmm. Berarti kita nggak bisa langsung ngambil gitu ya Bu ya satu bagian tertentu hanya karena topiknya menarik gitu ya. Kayak aku mungkin lebih suka yang agak-agak spiritual warfare misalnya seperti itu. Jadi aku langsung ke jantungnya itu nggak disarankan ya Bu ya berarti ya. Oke. Dan Ya. ini struktur besarnya tadi kan yang tadi bagian pertama mungkin lebih ke pengantar, bagian kedua masuk analisa, bagian tiga itu lebih ke apa ya Bu ya? Oh, 2 dan 3 itu mulai Oh, dua dan analisa. tiga masuk ke Ya, analisa tiap pertengahannya. bagiannya. Analisa I tiap see. bagian. Mm-mm. Dan yang terakhir ya eh, paling akhir mah tentang tubuh gitu. Mm. Jadi memang dari dalam semakin Mm. keluar gitu Mm. pembahasannya. Oke, I see. Setelah kita mengetahui struktur besarnya nih, Bu, saya ingin masuk sedikit ke pengalaman pribadi Ibu sebagai pembaca. Dari keseluruhan isi The Spiritual Man ini, kutipan konsep atau bagian apa yang menjadi favorit atau yang paling berkesan bagi Ibu? Hmm, hmm. Oke, yang sekarang aja ya, ketika Hmm. membaca ulang ini ya. Oke. Yang paling berkesan buat saya justru ada di pengantar. Hmm. Kenapa Pengantar tuh, Bu? ini, Hmm. Watchmen ini kalau tidak salah 3 atau 4 pengantar Aha. gitu ya. Tapi memang di situ dikatakan eh, ap- seperti apa kita harus mendekati buku ini dengan sikap yang bagaimana juga Hmm. eh, yaitu adalah kita mesti untuk kita bisa mendapatkan manfaat dari buku ini dan Hmm. juga bisa mendapat terang itu kita datang dengan sikap aku perlu bagaimana aku menjadi manusia yang rohani. Ya, ini bukan dengan ini kayak apa sih? Aku ingin tahu, bukan dengan sikap demikian, tapi aku Hmm. memerlukan ini untuk penghidupan rohaniku. Aku rasanya stuck, aku mau lebih apa sih yang menghambatku? Nah, itu dengan sikap demikian akan mendapat banyak terang. Lalu juga ada cautionnya ini bahwa Hmm. buku ini tidak boleh digunakan untuk menganalisa diri sendiri Ah. serta tidak boleh digunakan untuk menghakimi orang lain. Itu Ada statementnya tuh, Bu pengantar. ya? Mm-mm, ada. I see, I see. Nah, Bu, lebih lanjut lagi nih bagaimana The Spiritual Man mempengaruhi kehidupan rohani Ibu? Ya, eh, pertama karena wah ini tuh mungkin seperti textbook ya, karena akan Hmm. dijelaskan tiap bagiannya gitu ya. Mm-mm. Yaitu ini menjadi wake up call untuk saya ya. Oke. Kalau oh saya ini punya roh. Saya Mm. manusia rohani gitu. Dan Mm-mm. ini yang mungkin sebelumnya adalah saya tidak begitu pahami. Lalu oke, roh saya ini mau diapakan gitu. Mm. Karena saya sudah menjadi orang Kristen, ya. Mm. Dan di dalam roh saya ini ada hayat Allah, maka Mm. saya perlu me, apa ya? Semakin mengizinkan dia untuk memperbesar dirinya seperti itu. Mm. Jadi, dan bahkan bukan hanya pada saat saya melakukan pelayanan atau tindakan yang rohani, tapi Mm. terpenting adalah pada kehidupan sehari-hari. Itu. Ini melakukannya di dalam roh.
Itu yang ya mempengaruhinya gitu. Jadi latihan untuk terus kita sebutlah melatih roh kita, melatih Hmm, fungsi roh itu perlu terus dilakukan sepanjang hari. hmm, oke. Berarti ada pemahaman atau perspektif tertentu yang berubah berarti Bu ya, before sama after baca dong ya, berarti ya Bu. Itu Mm-mm. seperti apa Bu? Apakah sesuatu itu menjadi signifikan atau gimana ini selama berarti berapa puluh tahun ya Ibu sudah membaca itu sudah demikian lama berarti. Oh, mungkin kalau sebelumnya ya menjalani kehidupan sebagai manusia biasa gitu ya, punya pikiran, punya emosi, lalu ya begitu aja dijalani. Lalu pada hari Minggu, pada saat ibadah ya untuk Tuhan gitu atau saat-saat teduh gitu. Namun setelah ini ya, eh, rohku ini itu adalah tempat Allah tinggal. Ini bahkan Tuhan itu mau menjadi tuan atas seluruh diriku. Tapi aku perlu untuk mengizinkan dia semakin membesar, semakin mengisi diriku, seluruh bagian. Gitu. Jadi tidak bisa seenaknya, tidak bisa santai. Begitu, Bu. Hmm, oke. Eh, oke, menarik ya Bu ya, karena sebuah buku ini bisa menjadi lebih dari sekedar informasi belaka ya Bu ya. Nah, ini kalau Ibu harus menjelaskan inti dari ketiga jilid ini Bu, yang intinya gitu ya. Apa hal yang paling penting yang perlu kami pahami terlebih dahulu terkait buku ini? Oke, baik. Ya, manusia itu adalah makhluk tripartit yang berarti punya tiga bagian ya. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh ini adalah bagian untuk berkomunikasi dengan Allah. Jiwa itu pusat kepribadian kita. Lalu ya tubuh Oke. ini ya untuk berinteraksi dengan dunia material. Nah, Hmm, saat orang percaya kepada Tuhan Yesus, hmm, ada hayat Allah masuk ke dalam rohnya hmm, dan menghidupkan roh manusia yang tadinya mati secara rohani. hmm, Nah, sekarang sudah ada di dalam roh kita, ada hayat Allah. Nah, dia ini seperti benih yang ingin bertumbuh, ingin meluas, ingin semakin menguasai diri kita. Nah, pertumbuhannya ini yang sejati, pertumbuhan rohani, itu hanya terjadi ketika hmm, bagian jiwa, kekuatan alami jiwa kita itu ditanggulangi. hmm, Supaya roh kita itu yang memimpin hidup kita. hmm, Namun dalam prosesnya, Tuhan tidak pernah memaksa. Dia ingin kita dengan sukarela menolak hidup berdasarkan diri sendiri hmm, dan berlatih untuk hidup menurut Tuhan. Begitu intinya itu. hmm. Boleh menanggapi sejenak Monggo, sebentar. silakan Kak Yun. Hmm, Kan kalau buku ini dari level harus membaca dari urutan ya. Kalau misalkan saya punya anak remaja, apakah anak remaja itu diperkenalkan buku ini dia bisa gitu membaca sendiri atau pendampingan atau gimana? Usia membacanya berapa nih untuk peruntukan anak berapa gitu? Yang paling dini ya. Remaja, jangan deh dewasa. Ya, tapi kalau kepada remaja ya, saya bilang kamu tiga bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Kamu percaya ada Allah di dalam rohmu. Ya ini dia mau menjadi tuan atas hidupmu, maka kamu perlu melatih rohmu terus. Itu yang saya sampaikan dengan singkat pada anak remaja. Berarti kalau untuk anak remaja, kita aja yang menarasikan
mereka, isi Hmm. buku baik begitu. Hmm. Namun Ah, kembali ke disclaimer tadi, bukan untuk me. Karena ada banyak hal yang, aduh, menusuk-nusuk begitu. Ya, oh, makasih. Aku nanti ada ini, maaf nih nyelak Nggak nanggepin. apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Nggak apa-apa. Nah, jadi saya nyambung aja sih tadi yang pertanyaannya Kak Yun. Kalau untuk yang generasi muda, terutama remaja atau young adults gitulah ya. Kita jadi apa memberikan kayak seperti apa ya kelas tertentu atau mungkin ada ibadah tertentu yang kita atau apa bentuknya komunitas sel atau gimana Bu untuk mengajarkan itu ke young adults atau teenagers. Em, kalau di tempat saya memang Mm-mm. menjadi keseluruhan, jadi bukan dari berbagai eh, persekutuan remaja, para ibu dan lain-lain. Itu Mm. melatih roh itu yang paling diutamakan. Tanya Tuhan, kontak Tuhan, Oke. lalu membereskan hati nurani, karena roh itu terdiri dari eh, di buku disebutkan tiga, namun juga ke ini seperti fungsinya ya, fungsinya roh, tapi mungkin ada lagi yang lain. Tapi ada yang pertama itu hati nurani. Nah ini Mm. penting, ini mungkin sudah cukup hati nurani ya. Luruskan dan juga berlatih untuk menajamkan hati nurani ini. Yang kemudian adalah persekutuan dengan Tuhan. Itu Mm. kontak Tuhan terus, tanya Tuhan mau ngapa-ngapain, tanya Tuhan bahkan untuk hal-hal simple kayak Tuhan baju apa yang akan kupakai hari ini, ya, seperti itu. Mm. Lalu Mm. adalah intuisi. Nah, ini juga Mm. eh, berlatih untuk menunggu di depan Tuhan, Mm. apa Tuhan yang kau kehendaki. Menunggu tapi tidak kosong ya itu. Tuhan, apa Mm. yang kau mau? Bertanya itu terus menjadi keseluruhan untuk dipraktekkan. Oke. Bu Susan, ini yang Ibu jelaskan ini apakah berbicara mengenai kehidupan jiwa dan kehidupan roh, atau itu ada hal lain, hal penjelasan lain lagi di luar tadi yang Ibu jelaskan? Ya, sudah nyerempet-nyerempet ya. Sudah nyerempet-nyerempet ya. Itu. Jadi, Tapi karena, kalau iya, mungkin memang eh, monggo-monggo. mungkin memang ini eh, di memang agak membingungkan ya. Karena tadi kan Abstrak semua. jiwa, Jangan bilang mungkin bingung, khususnya adalah abstrak jiwa aja. dan roh saja ya. Heeh. Iya, ya gitu. Eh, kita punya jiwa, ya. Ini dalam bahasa Yunaninya, jiwa kita itu memiliki kehidupannya sendiri, cara hidupnya, punya sifatnya, Hmm. ya hayat manusia. Itu kalau dari bahasa Yunani disebutnya suke. Oke. Nah, sedangkan roh kita, Hmm. roh orang percaya ya, itu di dalamnya ada kehidupan Allah, ada hayat Allah yang dalam bahasa Yunani Zoe. Nah, Hmm. ini tadi saya sudah sampaikan orang percaya Zoe di dalam roh kita. Hmm. Nah, ini Tuhan ada di situ, mau meluas, mau menguasai. Karena tadinya ketika manusia diciptakan di Taman Eden itu ya, Hmm. itu saat itu roh manusia itulah yang menguasai jiwa dan tubuhnya. Manusia bisa kontak dengan Tuhan, manusia itu bahkan adalah dependent, bergantung kepada Tuhan. Jadi tidak semaunya sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Namun ya tahu ya karena jatuh dalam dosa, roh manusia tuh jadi mati secara rohani pada hal-hal tentang Tuhan. Hmm. Namun jiwanya jadi aktif. Jiwanya jadi Hmm. yang memimpin. Nah,
Nah, ini eh, tubuhnya ya malah menjadi budak dosa ya. Lalu Hmm. gabungan antara jiwa yang independen terhadap Tuhan dengan tubuh yang dikuasai dosa, itu yang di Alkitab disebut daging. Ya, Hmm. itu Mhm. rohnya mati, rohani, tubuhnya daging. Jadi yang tadinya dipimpin oleh roh, jadi dipimpin oleh jiwa dan malah Mhm. dipimpin oleh tubuh dosa. Hmm. Gitu. Nah, orang percaya ini Zoe ini yang disebut di Yohanes 3:16 tuh, yang Mhm. percaya akan mendapat hidup yang kekal, Gitu. itu diterima. Nah, ini adalah Allah sendiri, hayat Allah, kehidupan Allah yang masuk ke dalam orang percaya. Nah, sekarang Mhm. eh, ini tuh seperti ada dua sumber dalam kehidupan orang percaya. Mhm. Sumbernya dari roh dan dari Mhm. jiwa. Nah, Oke. dua sumber ini itu sangat menentukan. Kita bisa melakukan hal yang kelihatannya rohani, namun Mhm. ternyata sumbernya adalah dari jiwa, dari hayat jiwa itu. Hmm. Dan kita juga bisa melakukan hal biasa, tapi dalam persekutuan dengan Tuhan yang terus-menerus. Dan tahu jelas kalau ini tuh Tuhan mau aku lakukan ini. Jadi itu adalah hal-hal biasa padahal. Itu Hmm. adalah dari roh. Nah, yang bernilai kekal itu adalah yang berasal dari roh, dari Zoe ini. Nah, ini ya yang menjadi ah, peperangan mungkin ya. Hmm. Kita orang Kristen seumur hidup kita mesti berlatih mesti terus untuk memikul salib. Itu adalah menyalibkan hayat jiwanya Mhm. supaya hayat jiwanya ini tunduk sama roh gitu. Begitu. Hmm. Oke, Bu. Dan ini kemudian muncul ada pertanyaan yang sangat praktikal nih, Bu, karena kita semua mungkin pernah berada dalam situasi di mana kita berkata, saya merasa Tuhan menuntun saya, gitu ya. Tapi di sisi lain, kita juga punya emosi, keinginan, ketakutan, gitu ya, pengalaman masa lalu, gitu ya, dan berbagai dorongan dari dalam diri kita, gitu. Jadi, menurut Ibu bagaimana membedakan dorongan dari dalam diri kita itu dengan pimpinan Roh Kudus? Memang, oh memang ini dari Tuhan, gitu, atau enggak? Oh ini emang sayanya aja yang mau. Itu gimana cara membedakannya, Bu? Oke. Ya, membedakannya ini adalah supaya bisa membedakan itu hasil dari persekutuan yang intim dengan Tuhan. Gitu. Oke. Harus syaratnya itu, harus intim Mm-mm. dengan Tuhan. Lalu juga eh, ada istilah kemudian yang hayat jiwanya itu perlu ditanggulangi. Mungkin kalau Mhm. ini juga salah satu buku bestseller Watchmeni, Mhm. Remuknya Insan Keluarnya Roh. Nah, itu Hmm. juga khusus membicarakan hal itu. Nah, ini ketika sudah melalui salib itu terlihat terpisah gitu. Ini jiwa, ini roh, maka akan bisa membedakan. Namun kalau secara praktisnya ya, karena kan pertumbuhan rohani dan pengalaman rohani kita berbeda-beda, Mm-mm. yang dari roh itu sifatnya lembut sekali. Mm. Lembut, tenang gitu. Sedangkan yang dari jiwa itu sifatnya harus sekarang, Ya. impulsif. Dorongannya tuh kayak harus check out flash sale, begitu. Mm. Gitu. Jadi ya mungkin itu secara praktis yang bisa Mm. kita gunakan untuk apa membedakan. Mhm. Ditambah lagi yang dari roh ini tidak pernah buru-buru Ah. karena eh, kita perlu Tuhan tuh mengizinkan kita untuk menguji Mm. pimpinan itu
dengan pikiran kita sendiri, dengan Alkitab ya, firman Tuhan, sejalan tidak, selaras tidak, karena Tuhan tidak pernah bekerja dengan cara yang berbeda dari yang di Alkitab. Lalu kemudian juga kita bisa juga bertanya, membawanya dalam persekutuan dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Apakah selaras, dipersekutukan? Jadi ini harus sabar, menunggu, bukan yang buru-buru begitu. Wah, menarik banget. Iya sih, setuju Bu. Dari Kak Yuni apa dari Coach atau Kak Ica ada mau ini? Ada yang ingin ditanya dulu nih sebelum kita masuk lebih lanjut? Buku spiritual yang ditulis oleh Buni dalam keadaan sakit ya, kalau nggak salah, sakit TBC dan apa yang itu keadaan yang menderita itu hal yang inti, hal yang penting saja tanggapan dari coachnya. Ada ya Susan, lagi sakit Benar. ya nulis. Oke. Iya, benar-benar. Di saat sedang TBC, sepertinya divonis tidak akan hidup Terus lama, dia namun meninggalnya ternyata martir ya? iya, dia sembuh dari TBC-nya. Hmm. Sembuh, sehat, lalu bisa kembali melayani. Nah, namun juga eh, buku ini bukan hanya pemikiran Watchmeni saja ya, tapi Watchmeni menulis kalau dia mengutip banyak sekali tokoh. Ada Andrew Murray, Jesse Penn-Lewis, eh, lalu G.H. Pember, ada beberapa tokoh lain. Ada tokoh yang, oh ya, Madame Guyon juga ada. Itu adalah, jadi seperti ini ringkasan mungkin summary dari buku-buku itu. Saya memang tidak ditulis ya, ini kutipan dari mana memang tidak ada. Gitu. Dia Tapi, banyak mengutip dari Kristen-Kristen mistis ya. Apakah dalam itu dipraktekkan juga dalam gerejanya? di gerejaku, Mm-mm. ini pertanyaan sulit. Ya udah skip aja. Skip aja kalau gitu. Ya didorong memang untuk melatih roh kita. Tanya Tuhan gitu. Namun ya masing-masing per orang itu kita tidak bisa memaksa. Ini pengalaman rohani masing-masing begitu. Oke, mungkin sampai di situ pertanyaannya. Kembali ke Oke, host. Bu Susan, The Spiritual Man itu kan ditulis dalam konteks yang berbeda dengan kita hari ini ya Bu ya. Tapi buku itu masih terus dibaca gitu sampai sekarang. Bahkan saya tertarik banget untuk menyelesaikan si 500 halaman ini. Pertanyaan saya, menurut Ibu, apakah The Spiritual Man masih relevan bagi orang percaya dan gereja masa kini? Tentu saja masih sangat relevan. Mhm. Bahkan di zaman sekarang dengan adanya AI, orang lebih cenderung untuk langsung aja tanya AI untuk membereskan ya masalah-masalahnya. Itu. Mhm. Tapi untuk bertanya pada Tuhan, memang perlu diingatkan bahwa kita punya roh. Tanya Tuhan di situ. Itu. Wow. Nah ini udah jamnya ya. Bible and Beyond Friends. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya Bu Susan ya. Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu Susan, teman-teman boleh raise hand atau mulai menuliskan di kolom chat gitu untuk Q&A. Dan karena kita sedang dalam proses ruang belajar bersama ya, saya ingin mengajak kita semua untuk menyampaikan pertanyaan dengan hormat dan terbuka. Kita boleh memiliki pertanyaan, perbedaan pandangan, atau bahkan ketidaksetujuan terhadap suatu pemikiran. Itu adalah bagian yang wajar dari proses belajar dan berdiskusi. Tapi mari kita menyampaikan dengan baik, tanpa
menyerang pribadi gitu ya, tanpa merendahkan pandangan orang lain dan tanpa menganggap diri kita tuh paling benar gitu atau paling memahami. Jadi mari kita fokus pada ide, pemikiran, dan pertanyaan yang sedang kita diskusikan, bukan mode menyerang orang gitu ya. Jadi monggo silakan bila ada teman-teman yang ingin bertanya kepada Ibu Susan, monggo silakan raise hand, atau bila sedang tidak bisa raise hand, mungkin boleh mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Silakan. Sebelumnya saya pengen peserta kasih tanda jempol kalau yang sudah membaca buku ini. Tidak Oh harus ya, tamat, tuh. tapi paling nggak sudah pernah. Oh, aku pernah baca buku ini. Uh, Mungkin bisa kasih jempol atau jadi kita tahu. Oh, ternyata belum pada baca. Oh, ternyata ada nih yang udah baca tapi belum Hmm, tamat. Kayak saya buku ini nih saya beli tahun 2003. Bukan beli sih sebenarnya. Dikasih sama waktu itu pacar. mantan. Sekarang suami, ya Jadi mantan suami. pacar. Iya. Oh, ada yang respon. Dia bilang begini, nantangin. Kamu kalau bisa baca buku ini, kamu hebat. Nah, aku ditantangin gitu kan, tertantang. Jadi aku baca gitu, 2003. Karena aku selalu tulis kalau orang, aku selalu bikin jurnal gitu. Jadi aku ada catatannya. Oh, oke, Ah, silakan. iya, Kak. iya, selamat siang, Bu Susan. Memberkati sekali ya pembicaraannya ini. Saya sih pernah disarankan, tapi saya jujur belum membacanya. Menariknya itu tadi Ibu ada menjelaskan tentang bahwa buku ini itu jangan, bentar ya, saya tadi sempat coret-coret, tidak boleh untuk menganalisa diri dan menghakimi orang lain. Nah, cukup menarik buat saya karena tidak boleh menganalisa diri. Padahal pada saat kita membaca sesuatu dan itu kita mau pakai untuk perbaikan untuk diri kita, itu kan kita mau nggak mau pasti akan merefleksi kepada diri kita sendiri. Seperti itu atau berdiskusi dengan small group yang memang kita itu cukup saling mengenal dan menjadi tempat aman satu sama lain. Nah, kalau Ibu tadi mengatakan bahwa tidak boleh untuk menganalisa diri. Nah, ini bagaimana seperti itu? Sedangkan untuk menghakimi orang lain mungkin bukan menghakimi ya, tetapi misalnya kita dalam konteks small group tadi ya, eh, yang memang kita udah tahu sama tahu satu sama lain dan kita bisa bicara apa saja dan menjadi diri kita sendiri. Nah, di sana bukan menghakimi maksudnya, tetapi kayak memberitahu ya. Karena kalau memang small group yang tempat aman seperti itu tuh kan kita memang saling ya, saling dua arah dan memang kita itu udah levelnya udah deep banget. Jadi pastinya diharapkan tidak ada salah paham di sana. Bisa 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 ngobrol lah istilahnya gitu loh, Bu. Nah, kalau berdasarkan apa yang Ibu katakan tadi berarti kan saya bingung caranya untuk eh, menerapkan apa yang Ibu sarankan itu. Nah, itu aja. Semoga jelas ya, Bu, pertanyaan saya. Terima kasih. Makasih Ya, Kak Hana. Monggo langsung Bu aja. Susan. Oke, Langsung aja. ya. Saya pernah mengalami itu, Bu Hana. Itu. Ketika pertama membaca dalam apa zilnya saya ya, aduh aku mau Tuhan bawa aku untuk semakin matang gitu ya. Saya baca. Namun ternyata kondisi saya belum siap sebenarnya. Datang kepada ya penatua gitu. Saya bertanya, ini bagaimana? Saya benar-benar saya kayak lemes dan terpuruk sampai juga saya nggak mau baca bukunya Watchmen ini. Banyak saya kan saya tidak mau sentuh gitu karena takut sekali. Nah di situ dalam persekutuan ya penatua memang memberitahu bahwa Tuhan itu tidak pernah memaksamu
kamu tetap jalani saja proses hidupmu sebagai orang Kristen. Ketika ada salib, ya kamu terima. Tidak usah memikul salib yang belum saat itu kamu pikul gitu. Ya, jadi kalau tadi Bu Hana cerita ada small group, bahkan ada orang-orang yang lebih matang, itu justru bagus, Bu. Bagus banget untuk bisa terus saling mengingatkan ya, bahwa kita ini dalam perjalanan Kristen, hidup Kristen kita bersama-sama. Dan mengingatkan saat kita tersimpangkan, bahkan disimpangkan oleh firman yang demikian, kebenaran yang demikian menghardik gitu, bahwa Tuhan itu sabar sama kita. Begitu Bu Hana. Thank you Kak Hana pertanyaannya. Makasih Bu Susan jawabannya. Thank you Bu Susan. Ini ada 3 pertanyaan di kolom chat box dari Kak Mary pertama kali. Ya, pertama Kak Mary ya. Dari pemaparan Bu Susan, roh lebih dominan mempengaruhi jiwa dan tubuh. Begitukah Bu Susan? Mohon pencerahannya. Ini masih nyambung yang nomor 2 dari Bu Lucy. Ibu Susan bertanya sebentar. Pada roh untuk hal remeh-temeh, bagaimana bedain dengan keinginan jiwa? Ya, oke. Roh lebih dominan mempengaruhi jiwa, ya ini yang seharusnya demikian. Ya, ini yang sasarannya hayat ilahi dalam kita adalah untuk ini. Sehingga roh yang akan memimpin, lalu jiwa itu tunduk sama roh. Itu. Mungkin bisa dipahami demikian ya untuk pertanyaan Bu Mary. Yang Bu Lalu Lucy? hal remeh-temeh. Ya, betul. Tanyakan saja hal remeh-temeh. Betul. Di situ ada pengalaman real dengan Tuhan. Tanya aja, itu latihan kita memang. Bahkan juga misal kayak Tuhan, aku ingin makan ini. Gimana Tuhan? Ya, hal-hal kayak gitu tuh. Itu menjaga persekutuan kita yang kontinu dengan Tuhan. Dan Tuhan peduli kok untuk hal-hal remeh-remeh temeh kita ini. Dan justru jangan didiamkan. Justru jangan hanya pada kelihatannya hal yang rohani saja, tapi pada hal sehari-hari. Begitu. Intimacy ya Bu Susan ya. Betul. Intimacy. Ini dari Pak Simon Liao. Kemungkinan besar yang dimaksud jangan untuk menganalisa diri yaitu suatu arahan agar jangan terlalu menganalisa diri dengan keras. Juga yang mana kita secara sendiri tanpa persekutuan dengan saudara seiman. Sebab bisa sangat subjektif dalam menilai diri kita sementara tidak diketahui oleh diri kita sendiri. Juga itu menyebabkan melukai hayat sendiri sehingga seperti yang dialami Kak Susan dulu itu. Ada masa intelijensi kita belum nyampe. Kurang lebih demikian. Seperti itu ya Bu Suyan ya. Betul. Oke, I see. Oke, ada lagi yang mau raise hand atau bertanya di kolom chat box? Bu Eliani, silahkan. Silahkan. Halo, makasih ya Ibu Susan untuk pemaparannya. Iya, saya tadi agak kurang jelas ya mungkin untuk yang bagian uh, saat kita manusia diciptakan pertama oleh Tuhan di Taman Eden itu, tadi kayaknya kalau saya nggak salah ya saya tangkap itu bahwa manusia diciptakan itu sepenuhnya dikuasai oleh roh manusia itu gitu ya. Sehingga dia bisa berelasi dengan begitu mudah dengan Allah Bapa gitu. Nah mungkin kalau sekarang apakah sedemikian kita itu, maksudnya bagaimana ya prosesnya dari yang tadinya manusia dikuasai oleh roh manusia itu, saya masih belum mengerti sih, maksudnya dikuasai oleh roh manusia, terus bisa berkomunikasi dengan Tuhan, terus yang sekarang dikuasai oleh apa gitu. Itu aja, terima kasih. Thank you, Bu Leni. Kalau sekarang dikuasai oleh jiwa umumnya, ya.
orang tidak percaya juga demikian. Jiwa dan bahkan ya ada juga ya yang dikuasai oleh tubuhnya. Apa keinginan matanya, keinginan telinga, ya seperti itu. Ini memang efek kejatuhan, tapi keduanya itu udah tubuh dan jiwa setelah jatuh ya menjadi daging yang menguasai manusia. Lalu rohnya pun juga mati terhadap hal-hal rohani, terhadap hal-hal tentang Allah ya. Itu mati. Jadi tidak sensitif terhadap Allah, malah sensitifnya kepada hal-hal yang bukan Allah gitu. Jadi ya sekarang ya manusia, orang yang belum percaya ya dia juga menjalani kehidupan seperti itu. Jiwanya yang kuat, tubuhnya kuat itu. Ya keinginan-keinginannya itu tanpa eh, mengindahkan bahwa ada Allah. Begitu. Saya boleh nanggepin ya, sama Monggo. sekalian nanya. Ini kan Ibu Susan ini kan selain Ibu Gembala di gereja, juga konselor dan juga Ibu homeschooling dengan metode Charlotte Mason. Berarti kan kalau konselor itu mempelajari teori psikologi ya. Apakah yang ada di buku ini relevan dengan teori psikologi yang terbaru? Karena kalau dari buku ini kan tripartit ya. Sementara dalam Dinom Kristen sendiri ada yang tripartit, ada yang bipartit. Nah, dengan riset terbaru psikologi bagaimana? Apakah cocok dengan konseling gitu? Ilmu-ilmu konseling itu sesuai atau gimana? Dan dengan buku Charlotte Mason itu kan ada manual yang Ourselves itu juga membagi tentang tubuh manusia. Apakah juga selaras? Jadi kalau tidak selaras di bagian mana dan kalau selaras ya berarti bagus ya buku ini. Pengen tahu aja penasaran. Tapi kalau kalau ini is okay. I'm just wondering. Oke, ya. Kalau nggak salah Charlotte Mason itu bipartit saja ya. Hanya 2 bagian ya kalau nggak salah ya. Nah ya, ya memang itu sudah berbeda jadinya. Pemahamannya udah jadi beda banget gitu. Nah, kalau dengan psikologi, ini memang saya sedang mau mendekati kembali, mendekati teologi ini dengan dari perspektif itu, gitu. Karena kalau misal dibaca, mungkin terutama yang bagian emosi, kalau tentang bagian pikiran, saya setuju, itu cocok dengan secara psikologis. Tapi kalau tentang emosi ini yang ya harus hati-hati. Gitu. Saya sedang membacanya perlahan-lahan sambil eh, memberi ini ya jembatannya bagaimana gitu, mengintegrasikannya. Ada Namun kemungkinan nggak? kalau untuk saat ini ya yang saya temukan ya, yang saya rumuskan mungkin ya, ini adalah eh, karena manusia sudah sejatuh itu, jatuh banget. Semakin ke sini semakin ya rusak ya pikirannya, emosinya. Jadi juga tidak bisa berpikir dengan tepat, emosinya juga tidak sehat, ya. Perilakunya juga ya mengikuti saja gitu. Apa keinginan pikiran dan emosinya. Sedangkan dengan psikologi ini membawa supaya pikiran dan emosi ini bisa berada pada kondisi yang sehat, yang siap. Karena memang nanti pikiran, emosi, dan tekad kita itu akan menjadi alatnya roh untuk bekerja. Jadi kalau pikiran, emosi, tekadnya sudah dalam kondisi tidak sehat, akan sulit gitu. Ada beberapa bahaya yang di buku ini juga disebutkan oleh Watchmeni gitu. Salah satunya adalah sama sekali tidak mau mikir, sama sekali tidak mau merasakan. Kalau sudah begitu, waduh jadinya robot aja ya, mekanis banget gitu. Jadi nggak sensitif, tapi sangat menghakimi orang lain. Nah itu mungkin saat ini itu yang saya bisa temukan sebagai jembatannya.
Psikologi dibutuhkan untuk mempersiapkan bagian jiwa ini siap untuk bisa ya menampilkan sebagai orang Kristen itu bagaimana. Memikir dengan tepat juga. Gitu. Oh iya, berarti ada kemungkinankah karena Watchmeni ini juga laki-laki yang hidup di budaya patriarki yang kental karena dia Tiongkok gitu ya, sehingga dia tidak fasih bicara emosi. Kan laki-laki budaya patriarki biasanya menyimpan emosi, tidak menampilkannya gitu ya. Biasanya kan ya, tetapi itu pun sudah bagus banget loh. Menurut aku bagian emosinya ini dia udah bagus banget sebagai laki-laki gitu loh. Cuman ya dengan budaya dia dan keterbatasan dia kan eh, setiap buku itu ada sisi lemahnya juga gitu. Aku melihatnya sih di situ karena suamiku pas mendalami buku ini juga dia sempat sakit juga kayak kayak kamu Susan. Dia mengalami yang sampai stres terus jadi mikirin mikirin apa yang dia pikirin pikirin emosinya mikirin apa. Terus aku bilang nggak usah terlalu renung-renungkan sampai mendalam banget lah. Di enjoy aja lah hidup gitu. Kan kita manusia. Apa? Ya, Mm-mm. amin. Bu Susan, kalau misalnya kita bisa ngerangkum nih, kita kan udah ngobrol banyak nih ya mengenai roh, jiwa, tubuh gitu, terus kehidupan jiwa, roh gitu, intuisi, hati nurani. Kalau boleh dirangkum, Bu, pesan utama dari spiritual man untuk generasi Kristen sekarang dalam berapa kalimat ya? Less than five statement. Bisa nggak, Bu? Kira-kira dirangkum gitu, Bu, untuk apa setebal itu buku itu? Oh, mungkin ya. Yang pertama adalah kamu punya roh, ya kita punya roh. Hayat Allah itu ada di dalam roh kita, jadi perlu dilatih supaya kita mengenali pimpinannya. Lalu serahkanlah semua kekuatan alamiah jiwa ini di bawah kuasa salib agar roh yang memimpin. Lalu juga gunakan tekadmu untuk bekerja sama secara aktif dengan roh. Dan jangan introspeksi, pandang saja kepada Tuhan, dialah perhentian kita. Amin. Amin. Terima kasih banget. Nah, teman-teman nih sebelum kita masuk ke bagian akhir dari percakapan kita hari ini, ada satu hal yang juga nggak kalah penting nih, Kak Ica. Bible and Beyond tuh tentu akan terus berjalan ya dengan berbagai percakapan, pertemuan, dan agenda menarik berikutnya. Supaya teman-teman nggak ketinggalan nih informasi tentang apa yang akan datang, saya ingin memberikan kesempatan kepada Kak Ica Marisa untuk menyampaikan beberapa pengumuman terkait agenda Bible and Beyond. Monggo silakan Kak Ica. Oke, thank you Kak Emma. Mm-mm. Jadi Mm-mm. bulan ini kita juga ada acara podcast ya buat setelah setelah apa bedah buku manusia rohani by Watchman Nee. Kita ada juga nanti minggu depan Kamis 27 Agustus jam 12 waktu Indonesia Barat ada narsum kita Kak Sihol dari TLC. Kita akan bedah buku Not the Same Look, ibu karya Kak Sihol juga yang membahas pergumulan LGBTQ. E-booknya ada nanti kalau ada yang mau bisa di apa ada nanti kita share lagi di Bible and Beyond. Um, nanti uh, untuk pengumuman yang lain lagi atau apa agenda-agenda yang ke agenda-agenda lain yang baru atau agenda-agenda baru nanti kita akan share juga di grup ya dan nanti juga akan di post di Instagram juga di YouTube untuk yang tidak sempat ikut apa namanya nggak bisa ikut uh, saat ini Zoom langsung atau Zoom live nanti kalau tidak ada arang melintang ya kita bisa post ya di YouTube. Thank you. Oh, thank you, Kak Ica. Oke, makasih banyak loh sebelumnya
dan sesudahnya. Ibu Susan Gunawan luar biasa. Eh, kayak masih kepengen ngobrol sih sebenarnya, Bu. Ya, sebelum kita benar-benar mengakhiri percakapan ini, saya ingin mengajak kita berhenti sejenak dan kembali kepada firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 di ayatnya yang kedua tiga. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini kita sudah banyak berbicara tentang roh, jiwa, tubuh gitu ya. Kita juga sudah mencoba memahami berbagai pemikiran yang dibahas dalam buku The Spiritual Man. Tapi pada akhirnya pertumbuhan rohani bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita pahami, bukan hanya tentang seberapa banyak buku yang bisa kita baca, dan bukan juga tentang seberapa banyak istilah rohani yang kita ketahui. Tapi tentang bagaimana seluruh hidup kita tuh terus dibentuk oleh Tuhan. Jadi mungkin pertanyaan yang bisa kita bawa pulang hari ini adalah, apakah hidup saya sedang semakin dibentuk oleh Tuhan? Apakah saya semakin mengenal Dia gitu ya? Dan karena pada akhirnya buku yang baik memang bisa menambah pengetahuan, tapi buku yang baik juga seharusnya menolong kita untuk merefleksikan kehidupan. Nah, perjalanan iman kita selalu membawa kita kembali kepada satu tujuan, semakin mengenal Tuhan dan semakin hidup di dalam kehendaknya. Sebelum kita benar-benar menutup waktu kita hari ini, Ibu Susan, terima kasih sekali lagi. Dan adakah satu closing statement yang mungkin bisa Ibu sampaikan kepada teman-teman Bible and Beyond yang sedang menyaksikan acara ini baik via Zoom maupun nanti di kanal YouTube? Mungkin sebagian mereka sedang membaca The Spiritual Man atau mereka baru tertarik gitu ya untuk membacanya, atau mungkin kepada teman-teman yang sedang berada dalam perjalanan untuk memahami kehidupan rohani mereka sendiri. Monggo silakan Bu Susan, closing statement. Ya. Tuhan sudah ada di dalam kita. Latih roh kita. Tanya Tuhan terus. Dan ketika membaca buku ini, jangan takut untuk meminta persekutuan dengan tubuh. Tubuh Kristus adalah penjagaan kita. Amin. Amin. Luar biasa Ibu Susan. Terima kasih untuk seluruh waktu, pemikiran, pengalaman, dan perspektif yang sudah Ibu bagikan bersama kami siang hari ini. Dan saya rasa percakapan seperti ini penting ya Bu ya. Bukan berarti kita harus selalu memiliki pemahaman yang sama tentang setiap hal, tapi supaya kita terus belajar gitu, membaca dengan sungguh-sungguh, berpikir dengan jujur, tanya terus dengan rendah hati ya, dan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan mungkin itulah semangat dari The Bible and Beyond Book Club, terus beyond the pages. Silakan Coach Alkitab 1 menit untuk kita tutup dalam doa tutup. Baik, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menghadirkan Watchmeni untuk mewarnai kekristenan di Tiongkok sampai di Indonesia di zaman kami sekarang ini. Segala yang Tuhan berikan lewat tulisan-tulisannya memimpin kami untuk dapat hidup di dalam kekudusan supaya kami dapat menjalani keselamatan yang Tuhan beri dengan anugerah oleh salib Yesus, dapat kami lakukan tanggung jawab kami dengan setia. Tuhan akan memimpin supaya di tengah-tengah kami mengoreksi diri dan kami menguduskan hidup. Tuhan akan memimpin kami terus untuk kami mengingat bahwa semua yang kami lakukan semata-mata adalah karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memulai, Tuhan yang memampukan kami menjalaninya, bahkan sampai akhir nanti, kekudusan kami hanya ada di dalam salib Kristus. Dan kami berdoa supaya seperti Watchmeni yang setia sampai akhir hidupnya, kami pun dapat setia dalam iman kepada Yesus Kristus, Sang Hayat yang sejati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Tuhan akan memberkati sahabat Susan Gunawan di dalam kehidupannya, dalam penggembalaannya, dalam pelayanannya, pekerjaannya, di dalam keluarganya, supaya menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain, khususnya dalam hal keselamatan, sehingga mereka semua Tuhan yang bersentuhan dengan kehidupannya
mengalami Yesus Kristus Sang Hayat Sejati. Dan kami berdoa supaya setiap kami juga, The Faith Motion dan juga Bible and Beyond Book Club dan Alkitab 1 Menit beserta seluruh yang mendengarkan Zoom ini ataupun rekamannya, setiap kami dapat mengalami Tuhan secara pribadi, hidup kami berubah, roh kami dan jiwa tubuh kami sebagai manusia yang baru dalam Kristus dapat terus disempurnakan dari hari ke hari. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nanti saya share fotonya di grup WA ya. Oke, terima kasih untuk Makasih. semua teman-teman yang sudah bergabung bersama kami hari ini. This is Bible and Beyond Book Club and The Faith Motion. Truth beyond the pages, read deeper, reflect further, live faithfully. Sampai jumpa di percakapan kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Tuhan Terima berkati. kasih, Tuhan berkati. Tuhan Terima berkati. Terima kasih. kasih, Bu. Terima kasih teman-teman semua. Makasih Coach. Makasih Kak Yun, Kak Ica.